Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari sebuah kitab shorof yang berjudul atau yang bernamakan As-Sarfus Shaghir, shorof yang kecil, di mana kitab ini hanya terdiri dari 40 sekitar 40 halaman, jadi tidak tebal, dan kitab ini cocok untuk para pemula yang ingin mempelajari ilmu shorof. Kitab ini ditulis oleh Syekh Sulaiman ibn Abdul Aziz Al-Uyuni. Beliau seorang ustaz doktor, profesor doktor fi qismin nahwi was sarfi, pada jurusan nahwu dan shorof, jadi jurusan bahasa Arab. Beliau ngajar di Jami'ah Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Jadi penulis kitab ini adalah ustaz doktor yang pakar di dalam bahasa Arab. Kata pengantar dari penulis, kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fahadha madnus sarfis shaghir. Ini adalah matan sarfis shaghir. Sannaftuhu lil mubtadi'ina fi ilmi sarf. Yang aku menulisnya untuk para pemula di dalam ilmu shorof. Jadi kitab ini ditulis oleh Syekh, tujuannya untuk para pemula yang ingin mempelajari ilmu shorof. Jadi kalau kita seorang pemula di dalam ilmu shorof, maka kitab ini sangat cocok sekali untuk kita. Wa harastu ala husni tertibihi. Dan aku berusaha di dalam menulis kitab ini, aku berusaha bagaimana sistematis, husni tertib, berurutan, dan urutannya itu bagus dan mudah untuk dimengerti, atau dipelajari. Wa wuduhi ibaratihi wa suhulati matmunihi. Dan kitab ini menggunakan ibarat bahasa yang wuduh, yang jelas, yang mudah untuk dipahami. Wasuhulati matmunihi, dan materinya itu dibuat sesimpel mungkin, semudah mungkin untuk bisa dimengerti, dipahami oleh orang-orang yang pemula di dalam mempelajari ilmu shorof. Wa as'alullaha rabb hadhihi al-binyah alladhi 'azzamaha an yulqiya fihi al-barakah wan nafa'. Dan aku memohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan kitab ini barakah dan nafa' dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kitab yang kita pelajari ini kita dapat mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari kitab ini. Ustaz Dr. Sulaiman bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uyuni. Baik. Kita langsung saja kepada pembahasan pertama. Ta'rifu ilmi sarf. Definisi ilmu shorof, ya. Di sini penulis menjelaskan definisi ilmu shorof. I'lam, ketahuilah, anna as-sarfa yadrusu binyatal kalimah. Ketahuilah, wafaqani Allah wa iyyakum, bahwasanya shorof itu mempelajari bangunan sebuah kata. wa tariqat siyaghatiha, dan cara untuk membentuk sebuah kata. Wa ma yusibuha min ziyadatin aw hadfin aw qalbin aw taqdim, dan apa yang terjadi dalam kata tersebut dari ziyadah, adanya tambahan, atau hadaf, adanya yang dihapus, ada huruf yang dihapus, aw qalbin, atau ada huruf yang dirubah, ditukar, atau taqdimin, atau ada urutan huruf yang berubah, ya. Jadi ilmu shorof adalah ilmu yang membahas tentang bangunan sebuah kata.
Jadi diibaratkan kata itu bagaikan bangunan. Bangunan ada depan, ada belakang, ada tengah, ya. Maka kata juga demikian, ada depan, ada belakang, ada tengah, ya. Kemudian dipelajari juga di ilmu sharaf cara membentuk sebuah kata. Kemudian apa saja yang terjadi dalam kata tersebut, apakah ada huruf yang ditambahkan, atau ada huruf yang dihilangkan, atau ada yang diganti, atau ada yang dirubah urutannya. Itu dipelajari di ilmu sharaf. Adapun ilmu nahwu, fan-nahwu yadrusu akhir al-kalimah min haitsul i'rab wal bina. Adapun ilmu nahwu itu mempelajari akhir kata. Jadi yang dipelajari hanyalah bagian akhir sebuah kata. Tidak di depan, tidak yang di belakang, tapi yang di akhir saja. Dan itu min haitsul i'rab wal bina. Dari sisi i'rab atau binanya. Jadi kata itu ada yang mu'rab, ada akhir katanya yang bisa berubah-berubah, ada yang mabni, yang akhir katanya itu kaku, tidak bisa berubah-berubah, ya. Nah, itu dipelajari di ilmu sharaf, ya. Kapan akhir katanya itu menjadi dhammah, menjadi fathah, menjadi kasrah, ya, atau akhir katanya tidak berubah-berubah, itu dipelajari di ilmu nahwu. Contohnya misal Muhammad, ya. Ja'a Muhammadun. Nah, di sini Muhammadnya dhammah, Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Aku melihat Muhammad. Muhammadnya menjadi fathah, harakat akhirnya fathah. Marartu bi Muhammadin. Aku melewati Muhammad. Muhammad harakat akhirnya kasrah. Marartu bi Muhammadin. Nah, kapan an, kapan un, kapan in itu dipelajari di ilmu nahwu, ya. Tip. Wasarfu yadrusu binyatal kalimah. Adapun sharaf mempelajari bangunan sebuah kata, ya. Sharaf mempelajari bangunan kata, ya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam sebuah kata. Misalkan jalasa, dia bisa berubah jadi jalisun, ya. Dia bisa berubah menjadi majlisun, ya. Atau misalkan kataba, bisa berubah menjadi katibun atau maktubun, uktub. Nah, itu dipelajari di ilmu sharaf. Baik. Setelah membahas definisi ilmu sharaf, kemudian penulis menyebutkan maudhu ilmu sharaf. Topik utama ilmu sharaf itu apa? Yang dibahas itu apa di ilmu sharaf? Ilmu sharaf yadrusu naw'aini minal kalimati faqat wa huma. Ilmu sharaf hanya mempelajari naw'ain, dua macam kata saja, ya. Naw'aini minal kalimat. Jadi ada beberapa macam kata dalam bahasa Arab yang dipelajari di ilmu sharaf hanya dua macam saja, ya. Yaitu yang pertama al-asma al-arabiyyah al-mu'rabah, isim Arab yang mu'rabah. Yang kedua al-af'al, fi'il al-mutasarrifah, yang bisa berubah-ubah, ya. Al-af'al al-mutasarrifah. Pembahasan pertama adalah asma. Jadi dalam bahasa Arab, ya, secara umum kata itu hanya ada 3 bentuk. Yang pertama isim, ya, yaitu kata benda, ya, diterjemahkan dengan kata benda, mudahnya gitu, ya. Isim itu kata benda. Kemudian ada al-af'al, fi'il, kata kerja. Kemudian ada huruf, ya. Huruf atau di bahasa kita mungkin seperti kata sambung, ya. Tip. Jadi hanya ada 3 kata dalam bahasa Arab: isim, fi'il, huruf. Yang dibahas di ilmu sharaf hanya isim dan fi'il, huruf enggak masuk, ya. Kemudian isimnya pun isim yang apa? Isim yang Arabiyah. Kalau isim selain Arab, tentu enggak masuk, ya. Dan isim yang mu'rabah, bukan isim yang mabni. Ya, tadi sekilas kita sampaikan mu'rabah itu yang berubah-ubah bentuk katanya, ada yang mabni yang tidak berubah-ubah. Yang mabni enggak dibahas di ilmu sharaf, tapi yang mu'rabah lah yang dibahas di ilmu sharaf. Kemudian yang kedua adalah fi'il yang mutasarrifah, fi'il yang dia juga menerima perubahan, ya. Dia menerima tasrif, perubahan bentuk. Oleh karenanya kata penulis di sini, wa alaihi la tadkhulu ahkamus sarfi ala, hukum-hukum sarf itu tidak masuk kepada al-huruf. Huruf enggak masuk di dalam pelajaran ilmu sarf. Seperti apa? Huruf jar, ya, min ila an ala itu enggak masuk. Huruf jazam,
Kemudian huruf nasab, ya huruf-huruf nggak masuk. Kemudian al-asma al-ajamiyah, ya, isim yang bukan Arab, ya, nama-nama yang bukan Arab, jadi ajam, nama-nama ajam. Seperti Ibrahim, ini kan ajam. Istabrak itu juga ajam. Ya, ajam itu bukan Arab, ya. Itu tidak masuk ke dalam ilmu sorof. Kemudian al-asma al-mabniyah, ya, yang masuk hanyalah al-asma al-mu'rabah. Adapun mabniyah tidak masuk. Yang mabni seperti domir, isim isyarah, isim af'al, ya, isim fi'il. Baik. Ad-dhamair wa asma'il isyarah wa asma'il af'al, semua ini karena dia mabni maka dia tidak dibahas di dalam ilmu sharaf, ya. Baik. Kemudian al-af'al al-jamidah, fi'il yang jamid, ya. Ini lawan dari fi'il yang mutasarrifah. Fi'il jamid itu yang bentuknya kaku, ya, dia tidak bisa berubah-ubah, tidak menerima perubahan. Contohnya apa? Ni'mah, bisa, laisa, asa. Nah, ini bentuknya hanya ya ni'mah, nggak bisa berubah. Seperti kataba menjadi yaktubu, uktub, katib, ya. Ni'mah nggak bisa. Ni'mah hanya ya bentuknya ni'mah saja. Ni'mah, bisa, laisa, dan asa, ya. Jadi ini huruf isim ajam, isim mabni sama fi'il jamid itu tidak masuk di dalam pembahasan ilmu saraf. Fahadhihi la tuzan wa la tadkhuluha ahkamus saraf, ya. Yang empat di bawah ini tidak ada wazannya dan tidak masuk ke dalam hukum-hukum saraf, ya. Tidak berlaku padanya hukum-hukum saraf. Nah, mungkin ini yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.